Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal dengan NIM 118201144431. Di sini pada mata kuliah Fikih Perbandingan Munakahat, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Almigera SSY MH, yang mana kami mendapat tugas untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yang mana kelompok 4 itu menanyakan tentang apakah mahar boleh digunakan untuk membayar hutang. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana mahar dalam bentuk hafalan Al-Quran. Langsung saja saya menjawab pertanyaan yang pertama. Sebagaimana yang saya ketahui, apakah mahar boleh digunakan untuk membayar hutang? Maka jawabannya itu adalah mahar boleh digunakan untuk membayar hutang. Karena apa? Karena mahar itu kan merupakan pemberian dari seorang lelaki kepada seorang wanita sebagai bentuk kerelaan dan ketulusan cintanya kepada seorang wanita tersebut, atau sebagai bentuk rasa cintanya kepada wanita tersebut. Maka dari itu, mahar itu memang tidak ada ditentukan jumlah maksimal dan juga minimalnya. Tetapi sebaik-baik mahar itu adalah mahar yang bermanfaat dan juga bernilai, serta yang tidak haram untuk digunakan ataupun dipakai bagi calon perempuan tersebut. Jadi setelah mahar itu diberikan kepada dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan tersebut, maka secara tidak langsung mahar tersebut sudah jadi milik sang wanita tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 4, fa in tibana lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a, yang artinya kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Jadi kalau misalnya suami itu memiliki hutang, maka dengan kerelaan hati dan keikhlasan dan ridho dari sang istri tersebut untuk membayar hutang tersebut dengan maharnya, maka hal ini diperbolehkan. Tentu dalam hal ini harus yang digarisbawahi adalah dari kerelaan dari sang istri tersebut, karena itu sudah milik dari sang istri. Mahar itu sudah menjadi miliknya. Dan juga tentu tugas dari seorang istri itu pun harus membantu sang suami tersebut walaupun bagaimanapun keadaannya. Ketika dia susah, maka tugas sang istri tersebut membantunya. Jadi mungkin hanya itu saja jawaban dari saya pada pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana mahar dalam bentuk hafalan Al-Quran. Mahar dalam bentuk hafalan Al-Quran mungkin pada zaman sekarang ini banyak sekali di sosial media yang viral tentang pernikahan, yang mana maharnya itu berupa surah Al-Quran, seperti contohnya surah Ar-Rahman, yang maha pengasih lagi maha penyayang itu kan. Jadi bagaimana mahar dalam bentuk hafalan Al-Quran? Sebagaimana kita ketahui bersama, mahar itu merupakan sesuatu yang diwajibkan. Bahkan di dalam salah satu mazhab, mahar itu masuk ke dalam rukun sebuah pernikahan. Akan tetapi mahar itu memang tidak ditentukan kadar maksimalnya dan juga kadar minimalnya. Dan sebaik-baik mahar itu adalah mahar yang bernilai dan juga bermanfaat, serta jauh dari hal-hal yang haram. Dan apakah pemberian mahar dalam bentuk hafalan Al-Quran ini diperbolehkan? Yes, diperbolehkan, karena Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang pemuda, yang mana seorang pemuda ini dia ingin Rasulullah SAW mengizinkan dia menikah dengan seorang wanita. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau miliki? Dia menjawab, dia hanya memiliki sebuah celana panjang, dan apabila dia menyerahkan celana panjang itu, maka dia tidak memiliki apa-apa. Kemudian Rasulullah bertanya lagi,
apakah kamu memiliki hafalan surah-surah Al-Quran? Kemudian dia menjawab, ya, saya memiliki hafalan beberapa surah di dalam Al-Quran. Maka ketika itu Rasulullah SAW berkata, maka aku nikahkan engkau dengan mahar surah-surah Al-Quran yang dia hafal. Dan juga contoh lain yang mana mahar dalam bentuk hafalan Al-Quran ini dalam bentuk jasa yang mana dia itu setelah menikah mengajarkan istrinya itu mengaji, terutama mahar yang telah diberikannya itu seperti Quran surah Ar-Rahman. Jadi dalam bentuk jasa seperti itu, maka dia mengajarkan surah Ar-Rahman itu kepada istrinya. Dan hal ini dalam bentuk jasa. Hal ini juga pernah terjadi pada zaman Nabi Musa, yang mana Nabi Musa itu ingin menikahi anak dari Nabi Syuaib, yang mana maharnya itu adalah bekerja di ladang Nabi Syuaib. Di dalam suatu riwayat itu Nabi Musa bekerja di ladang itu selama 8 tahun, dan ada juga yang mengatakan selama 10 tahun. Itu pun salah satu bentuk dari pemberian mahar dalam bentuk jasa. Jadi kalau menurut saya pribadi, bagaimana mahar dalam bentuk hafalan Al-Quran malah itu lebih bagus, karena pada zaman sekarang ini banyak sekali orang tidak tahu mengaji. Bahkan apabila dia hafal surah tersebut, surah di Al-Quran, ataupun menghafal Al-Quran tersebut, itu sangat lebih baik. Karena pada zaman sekarang ini kita tidak dituntut hanya untuk memiliki kegantengan, kecantikan, kekayaan, tetapi yang paling penting adalah agama. Sebagaimana hadis Nabi, nikahilah seorang wanita itu yaitu 4 perkara, yaitu kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, dan agamanya. Apabila tidak dapat yang keempat itu, maka pilihlah agamanya. Dan menurut saya ini sangat bagus, yaitu mahar dalam bentuk hafalan Al-Quran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jawab dari kedua pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.